Coba bayangin deh, kamu bikin kesalahan. Kesalahan yang fatal banget sampai hukumannya udah pasti mati. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu kisar paling legendaris dari Abu Nawas. Dan gimana caranya dia lolos dari hukuman mati pakai rencana yang wah nekat luar biasa. Jadi, coba posisikan diri Anda di sini. Anda baru aja melakukan kejahatan parah ke raja. Pertanyaannya bukan lagi apa hukumannya, tapi gimana caranya selamat dari eksekusi yang udah di depan mata. Nah, inilah dilema yang lagi dihadapi sama Abu Nawas. Kenalin, ini dia tokoh utama kita, Abu Nawas. Dia ini terkenal banget karena otaknya yang super cerdas dan akalnya yang licin. Bisa dibilang, dia ini sosok yang sering bikin raja pusing tujuh keliling, tapi sekaligus terhibur juga. Dia tuh punya bakat buat masuk dan tentu saja keluar dari situasi yang kelihatannya udah nggak ada jalan keluarnya. Oke, jadi kejahatan apa sih yang saking parahnya sampai bisa bikin raja semurka itu? Ini bukan lagi soal lelucon atau keisengan biasa ya. Ini beneran masalah hidup dan mati buat Abu Nawas. Yup, Anda nggak salah dengar. Alasannya sih katanya mau membuktikan kalau perbudakan itu masih ada. Tapi yang dilakuin Abu Nawas ini benar-benar di luar nalar. Dia menjual rajanya sendiri ke pedagang budak. Ini udah bukan kenakalan lagi, ini namanya pengkhianatan besar di mata istana. Ya, seperti yang bisa kita duga, Sultan Harun al-Rashid murka besar. Begitu beliau berhasil bebas, perintah pertamanya adalah tangkap Abu Nawas, hidup atau mati. Seluruh negeri jadi lokasi perburuan, dan nasib Abu Nawas benar-benar di ujung tanduk. Kalau orang biasa, mungkin udah panik dan pasrah dalam keadaan kayak gini. Tapi ini Abu Nawas loh, dia justru mikir dan menyusun sebuah rencana yang super gila, super nekat, yang mungkin jadi satu-satunya cara dia buat selamat. Rencananya itu sebenarnya simple, tapi jenius banget. Begitu tahu dirinya diburu, dia langsung pulang, berdoa, terus ngasih tahu istrinya apa yang harus dilakuin. Inti rencananya, dia bakal meninggal dunia. Sesuai skenario, istrinya langsung mulai nangis, menjerit-jerit histeris. Tangisannya yang super dramatis itu kedengeran sama semua tetangga, dan gak butuh waktu lama, kabar kematian mendadak Abu Nawas menyebar secepat api. Tentu aja, kabar meninggalnya tokoh sekelas Abu Nawas pasti sampai ke telinga orang yang paling dituju, sang raja sendiri. Pertanyaannya sekarang, apa raja bakal percaya begitu aja? Apa umpannya berhasil? Pas berita itu sampai ke istana, Sultan Harun al-Rashid kaget banget. Kemarahannya yang tadinya meledak-ledak, tiba-tiba langsung reda. Malah tergantikan sama rasa kehilangan. Gimana pun juga, Abu Nawas itu kan orang yang paling bisa bikin beliau terhibur. Tapi, raja nggak langsung percaya 100%. Beliau datang langsung ke rumah Abu Nawas, bawa tabib istana kepercayaan. Nah, disinilah bagian paling menegangkannya. Sang tabib mulai memeriksa tubuh Abu Nawas yang udah terbujur kaku. Dan inilah konfirmasinya. Tabib istana setelah memeriksa dengan teliti, menyatakan kalau Abu Nawas memang sudah meninggal. Di mata raja, semua keraguan hilang. Kemarahannya kini benar-benar sirna, berganti jadi rasa duka yang mendalam. Rencananya berhasil? Eits, tapi tunggu dulu. Rencana Abu Nawas itu belum selesai. Pura-pura mati itu baru langkah pembuka. Justru bagian paling jeniusnya, pukulan pamungkasnya, baru akan datang. Ini bukan lagi soal kabur dari hukuman, tapi soal membalikkan keadaan sepenuhnya. Raja yang udah terlanjur sedih dan terharu ngeliat jenazah Abu Nawas, nanya ke istrinya yang masih pura-pura nangis. Sebuah pertanyaan sederhana, yang ternyata jadi kunci keberhasilan dari seluruh rencana gila ini. Dan inilah permintaan terakhir itu. Bukan minta harta, bukan minta jabatan, tapi minta sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengampunan publik. Abu Nawas tahu banget, janji seorang raja di hadapan seluruh rakyatnya itu adalah hukum mutlak, nggak bisa ditarik lagi. Ini sebuah langkah skakmat yang brilian. Raja sudah masuk ke dalam perangkap. Nah sekarang, mari kita saksikan babak final dari sandiwara terbesar ini, di mana kecerdikan Abu Nawas akan terungkap dengan cara yang paling dramatis. Tanpa curiga sama sekali, Raja menyanggupi permintaan itu. Beliau bahkan ikut mengangkat keranda jenazah Abu Nawas, dibawa ke alun-alun kota, di mana rakyat udah berkumpul. Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Dengan suara yang lantang, di hadapan semua orang, sang Raja mengucapkan kalimat yang ditunggu-tunggu. Kalimat pengampunan yang absolut, berlaku di dunia dan akhirat, dengan seluruh rakyat sebagai saksinya. Tepat saat kata memaafkan selesai diucapkan, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara,
Bukan suara rintihan, tapi teriakan syukur yang kencang banget. Suasana langsung hening. Raja membeku di tempat. Semua orang bingung, saling lirik. Suara dari mana itu? Apa ini keajaiban? Atau jangan-jangan? Dan kepanikan pun pecah. Para pengusung jenazah lari ketakutan. Kerandanya sampai jatuh. Dan dari dalam keranda yang jatuh itu, Abu Nawas bangkit, terus duduk dengan santainya seolah baru bangun tidur. Pemandangan yang kacau balau tapi sekaligus kocak banget. Raja yang masih syok berat nanya gimana ini semua bisa terjadi. Dengan santainya Abu Nawas cuma bilang, "Terima kasih Baginda Raja atas pengampunannya." Terus dia bilang ini ilmu dari gurunya dan dengan entengnya bilang dia lapar dan mau pulang. Dia menang telak. Nah, inilah puncak dari kecerdikannya. Abu Nawas itu nggak memohon-mohon minta maaf. Justru sebaliknya, dia menciptakan sebuah situasi di mana raja terpaksa memberikan pengampunan total di depan umum, bahkan sebelum raja sadar kalau dia lagi dikerjain. Sebuah strategi yang sempurna. Kisah ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik. Kalau kita berhadapan dengan kekuasaan yang absolut, yang tanpa batas, apa mungkin kecerdasan dan akal licik bisa jadi perisai yang paling kuat? Mungkin, seperti yang ditunjukkan Abu Nawas, otak yang tajam itu bisa lebih kuat dari pedang manapun.